Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albin Endina, mahasiswa Universitas Subang, periode Sistem Informasi dengan nomor pokok D1A 2042. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi buku Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Adapun resume dari buku tersebut dari penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab 1, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Materi tersebut menjelaskan tentang latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ada 2 poin. Poin pertama, perubahan pendidikan ke masa depan. Poin kedua, dinamika internal bangsa Indonesia. B, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Ada 6 poin. Poin pertama, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Poin kedua, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Poin keempat, visi dan misi kewarganegaraan. Poin kelima, kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Poin keenam, metodologi dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. C, landasan pendidikan kewarganegaraan. Ada 3 poin. 1, landasan ilmiah. 2, landasan hukum. 3, landasan historis dan Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Materi tersebut menjelaskan tentang proses berbangsa dan bernegara. Ada 2 poin. Poin pertama, asal-usul bangsa Indonesia. Poin kedua, asal-usul istilah Indonesia. Identitas nasional ada 4 poin. 1, pengertian identitas nasional. 2, unsur-unsur identitas nasional. 3, faktor-faktor pembentukan identitas nasional. 4, identitas nasional Indonesia sebagai karakter bangsa. C, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Ada 9 poin. 1, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai keberbadan bangsa Indonesia. 3, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. 5, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 6, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum dari bagi negara Republik Indonesia. 7, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mandiri negara. 8, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Ada 2 poin. 1, Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. 2, Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keberagaman bangsa Indonesia. Bab 3, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Materi tersebut menjelaskan tentang pengertian ideologi. B, makna ideologi bagi bangsa. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya seperti ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme, komunisme, dan ideologi fasisme. D, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PPU 11 atau 2013. Ada 5 poin. 1, pokok perkara. 2, pendapat ahli. 3, pendapat Mahkamah Konstitusi. 4, pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi. 5, putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4, memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Materi tersebut menjelaskan memahami negara. Ada 3 poin. 1, pengertian negara dan unsur-unsur negara. 2, hakikat, tujuan, dan fungsi negara. 3, macam-macam bentuk negara. P, memahami konstitusi. 4 poin. 1, pengertian konstitusi. 2, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. 3, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. 4, hubungan antara lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Nasional 1945. C, memahami warga negara Indonesia. Ada 3 poin. 1, pengertian warga negara Indonesia. 2, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 3, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bab 5, memahami negara hukum dan asasi manusia dan demokrasi. Materi tersebut menjelaskan memahami negara hukum Indonesia. Ada 2 poin. 1, pengertian dan ciri negara hukum. 2, makna Indonesia sebagai negara hukum. B, memahami hak asasi manusia. Ada 4 poin. 1, sejarah perkembangan hak asasi manusia. 2, istilah dan pengertian hak asasi manusia. 3, macam-macam hak asasi manusia. 4, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. C, memahami demokrasi Indonesia. Ada 4 poin. 1, perkembangan demokrasi di Indonesia. 2, pengertian demokrasi Pancasila. 3, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 4, koleksi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Materi tersebut menjelaskan pengertian wawasan Nusantara. B, landasan hakikat dan asas wawasan Nusantara. C, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. D, faktor-faktor mempengaruhi wawasan Nusantara. Ada 3 poin. 1, wilayah sebagai ruang hidup. 2, geopolitik dan geostrategi. 3, perkembangan wilayah Indonesia. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Ada 3 poin. 1, wadah. 2, isi wawasan Nusantara. 3, tata laku wawasan Nusantara.
F. Implementasi wawasan Nusantara ada 3 poin. 1. Wawasan Nusantara sebagai pencahayaan filsafat Pancasila. 2. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. 3. Hubungan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Bab 7 memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Materi tersebut menjelaskan A. Ketahanan nasional ada 6 poin. 1. Pengertian ketahanan nasional. 2. Unsur-unsur ketahanan nasional. 3. Landasan ketahanan nasional. 4. Asas-asas ketahanan nasional. 5. Sifat-sifat ketahanan nasional. 6. Pendekatan astaghatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Pengaruh ketahanan nasional ada 4 poin. 1. Pengaruh hak asasi manusia. 2. Pengaruh demokrasi. 3. Pengaruh lingkungan hidup. 4. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa Indonesia. C. Integrasi nasional ada 3 poin. 1. Integrasi nasional prioritas masyarakat Indonesia. 2. Strategi integrasi. 3. Integrasi nasional Indonesia. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.